di sini ada yang udah tahu kita hari ini akan membahas materi apa? Belum. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai adab bergaul kepada yang lebih tua. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai adab bergaul kepada yang lebih tua. Tapi sebelumnya kita akan membahas materi kita pada pertemuan sebelumnya terlebih dahulu ya, yaitu mengenai tawadhu. Ada yang masih ingat apa itu tawadhu? Ya, Bu. Iya, ini. Nah, tawadhu ini adalah rendah hati, tidak sombong. Oke, ada lagi? Mungkin cukup ya. Jadi tawadhu itu berarti kita menyadari bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir, ada yang masih ingat bentuk-bentuk tawadhu? Saya, Bu. Iya, tapi silakan. Bentuk tawadhu itu ada empat. Yang pertama tawadhu kepada Allah, yang kedua tawadhu kepada Rasulullah, yang ketiga tawadhu kepada agama, dan yang terakhir tawadhu kepada diri sendiri. Iya, bagus Afi. Nah, jadi adik-adik semua kita harus menerapkan sikap tawadhu dalam kehidupan kita sehari-hari agar diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Yang dimana yang pertama kita akan membahas mengenai adab terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu adab? Saya, Bu. Siapa ya? Elia dulu deh. Jadi ada itu adalah tingkah laku yang mencerminkan kesopanan. Ya. Selanjutnya, Saya, Bu. ya kita dipersilakan. Adab itu merupakan tingkah laku yang mencerminkan kesantunan. Ya. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, kabar? Adab merupakan tingkah laku yang mencerminkan kebaikan. Ya. Oke. Jadi adab itu merupakan tingkah laku atau perangai yang ada pada diri kita yang mencerminkan bahwasanya kita itu berperilaku baik, kemudian mempunyai sikap yang santun dan sopan pada orang lain. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya kita mempunyai akhlak yang baik terhadap orang lain. Kemudian untuk orang yang lebih tua, orang yang lebih tua ini mempunyai makna orang yang dituakan. Nah, orang yang dituakan di sini maksudnya itu seperti orang tua, guru, kemudian penasehat, ada pemimpin juga. Jadi yang termasuk orang yang lebih tua itu yaitu mereka tadi, dan juga tentunya orang-orang yang usianya lebih tua dari kita. Oke, sebagai makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwasanya kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua, dijelaskan di dalam Quran surah Luqman ayat 14. Bisa kalian lihat di LKS kalian ya. Ada yang bisa membacakan? Saya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk artinya ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Arti, silakan. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertangga-tangga, dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Begitulah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Oke, jadi di dalam Quran surah Luqman ayat 14 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwasanya kita harus menghormati kedua orang tua kita sebagai orang yang lebih tua dari kita, dan di mana ibu sudah mengandung kita, merawat kita dari lahir, ayah sudah membiayai kehidupan kita sehingga kita besar seperti sekarang ini dan sampai pada tahap ini. Selain kepada kedua orang tua juga kita harus menaati seorang guru. Kenapa sih kita harus menaati
wajib menaati mereka. Oke, ada yang tahu bagaimana kondisi anak muda di Indonesia pada saat ini? Apakah adab itu sudah mencerminkan adab yang bagus itu terhadap yang lebih tua? Saya Bu. Iya, Abi, dipersilakan. Jadi kalau menurut saya untuk anak muda saat ini itu belum begitu mencerminkan adab yang baik itu, karena kita lihat masih banyak sekali anak-anak muda yang adabnya itu kurang terhadap yang lebih tua. Iya, benar sekali ya. Anak muda di zaman sekarang ini cenderung adabnya kurang, sopanan, santunannya masih kurang terhadap yang lebih tua. Apalagi sekarang sudah didorong dengan adanya teknologi yang berkembang begitu pesat, seperti adanya Instagram, TikTok, sehingga informasi-informasi dari luar yang kurang bagus itu dengan mudahnya masuk ke anak-anak seperti itu. Ibu punya TikTok Pak Bu? Nggak punya. Oke, jadi di materi kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih cara kita mengatasi agar anak-anak muda itu di Indonesia, termasuk kita ini yang ada di kelas, termasuk ibu juga sebagai ibu kan masih muda. Oke, setelah mengetahui masalah-masalah yang ada di Indonesia, yang dimana anak di Indonesia ini anak muda tentunya masih banyak sekali yang kurang adabnya terhadap yang lebih tua, maka di sini kita akan mengupas lebih dalam lagi bagaimana cara-cara kita bergaul dengan yang lebih tua. Yang pertama, sebelum kita masuk ke cara-cara untuk bergaul kepada orang tua, kita bahas terlebih dahulu kenapa sih kita harus beradab dalam bergaul kepada yang lebih tua. Saya Bu. Iya, ini dipersilakan. Karena mereka adalah sumber keberkahan bagi kita Bu, bagi siswa gitu, bagaimana? Oke, ya benar. Jadi kita itu harus beradab, harus menghormati guru-guru kita atau yang lebih tua, karena mereka itu merupakan sumber keberkahan. Mereka juga sumber ilmu. Nah, apabila kita tidak mempunyai adab yang baik, kemudian kita berkata kasar kepada mereka, hati mereka tentunya akan tersinggung dan ilmu yang didapatkan akan berkurang keberkahannya. Jadi kita sendiri yang akan mendapatkan kerugian. Yang selanjutnya yaitu cara-cara bergaul kepada yang lebih tua. Nah, yang pertama ada berperilaku sopan. Ada yang tahu seperti apa itu berperilaku sopan? Saya Bu. Ya, berapa dipersilakan. Tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau yang usianya lebih tua dari kita. Iya benar. Jadi kita harus menjaga perkataan kita agar ya itu tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang lebih tua itu agar tidak tersinggung. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Abi dipersilakan. Contohnya itu misalnya kita tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang lebih diinginkan. Jadi kita tidak boleh juga memerintah. Apa sih? Pasti orang tua beranggapan itu apa sih kok anak ini merintah-merintah? Pasti hatinya akan merasa tersindir. Ya benar, merasa tersindir. Sehingga keberkahan tadi akan tidak kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi sopan santun, kesopanan. Yang kedua yaitu santun. Nah, santun di sini berarti kita itu harus menjaga tata krama kita kepada orang yang lebih tua, baik itu dari perkataan, kemudian dari pakaian saat kita berkumpul dengan mereka. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menolak dengan halus ajaran yang buruk. Jadi dalam artian bahwasanya kita kalau misalnya yang tua itu mengajak kita dalam hal-hal yang keburukan, kita harus menolaknya dengan perkataan yang baik, jangan sampai kita menyinggung mereka. Yang selanjutnya yaitu menghormati mereka dengan ikhlas atau tanpa mengharapkan apapun dari mereka, tanpa mengharapkan
timbal balik dari apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu kita harus mendahulukan yang lebih tua. Sebagai contoh, saat kita sedang berjalan nih, ada guru kita atau orang tua kita di belakang, sebaiknya kita minggir terlebih dahulu, berhenti sejenak dan mendahulukan mereka. Dan jangan lupa juga untuk disapa. Nah, dari yang selanjutnya yaitu mengenai larangan bergaul dengan yang lebih tua. Yang dimana larangan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan kepada yang lebih tua. Ada beberapa larangan yang kita bisa lakukan dalam bergaul kepada yang lebih tua. Yang pertama, kita tidak boleh durhaka atau melawan mereka. Kenapa sih kita nggak boleh melawan atau durhaka sama mereka? Karena itu merupakan dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah melarangnya. Kemudian yang kedua ada kita tidak boleh bersikap angkuh atau arogan, di mana bahasanya apabila bersikap arogan seperti membanggakan diri, merasa lebih pintar itu dari mereka yang lebih tua, mereka akan tersinggung hatinya, sehingga apa yang akan kita peroleh dari mereka itu tidak memperoleh keberkahan. Mereka juga tidak ikhlas dalam memberikan ilmu kepada kita. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan bertanya nih sama kalian semua. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Afi, dipersilakan. Jadi untuk kesimpulannya pada yang tadi Ibu jelaskan, menurut saya adab kepada yang lebih tua itu merupakan perilaku yang mencerminkan kesopanan, kesantunan, dan perilaku yang baik. Nah, jadi kita itu harus beradab kepada yang lebih tua agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka. Ya, bagus. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Kesimpulannya Bu. Ya, betul. Saya Bu. Ya, kita. Jadi kesimpulannya itu adab kepada yang lebih tua yaitu kita menghormati mereka sebagai yang dituakan. Kemudian dalam berperilaku itu kita harus memperhatikan cara-caranya, diantaranya berperilaku yang sopan, santun, menolak dengan halus permintaan yang buruk, kemudian ikhlas dalam menghormati mereka dan mendahulukan yang lebih tua. Ya, bagus. Ya, jadi kita pada orang yang lebih tua itu harus menghormati, harus menerapkan tingkah laku yang baik, kemudian harus bersikap sopan, santun, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Luqman ayat 14 juga, bahwasanya kita itu harus berbakti kepada yang lebih tua. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya Ibu akan kirim ke grup WA ya sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.